Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfira Nur Azizah dengan NIM 40111934 dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang struktur modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian struktur modal. Struktur modal yaitu perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Apabila hutang bertambah atau naik, maka risiko membayar bunga juga akan meningkat. Kalau tingkat risiko tinggi, maka akan menurunkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan menurun dan kepercayaan kepada perusahaan juga akan menurun. Sebaliknya, kalau tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi, maka akan menaikkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan naik dan kepercayaan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan struktur modal. Yang pertama ada growth rate, yaitu apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Sebaliknya, apabila perusahaan tingkat pertumbuhannya kecil, maka kemungkinan perusahaan menggunakan hutang akan lebih besar. Yang kedua, sales stability. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang. Sebaliknya, apabila perusahaan penjualan stabil turun, maka perusahaan akan menambah hutangnya untuk keperluan operasi perusahaan. Yang ketiga ada aset struktur. Kalau perusahaan mempunyai permodalan sendiri cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Tetapi sebaliknya, kalau permodalan perusahaan itu kecil, maka perusahaan memerlukan pinjaman. Faktor yang keempat, manajemen attitude atau sifat manajemen, yaitu ada yang bersifat berani menanggung risiko. Dalam hal ini, manajemen selalu bertindak agresif, ingin dalam kegiatan operasi perusahaan selalu besar sehingga perusahaan berani melakukan pinjaman atau berhutang. Sebaliknya, manajemen yang tidak menyukai risiko itu manajemen tidak berani melakukan pinjaman sehingga kegiatan operasi perusahaan dilakukan seperti apa yang terjadi. Yang kelima, market condition, keadaan modal pasar, yaitu pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar juga. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Begitu pula sebaliknya. Kalau tingkat pajak cukup kecil, perusahaan tidak akan melakukan pinjaman yang besar. Selanjutnya ada financial leverage, yaitu penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Kemudian tujuannya adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selanjutnya, break-even financial leverage. Nah, untuk mengetahui seberapa besar EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS atau earning per share atau laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif. Nah, kita menggunakan rumus indifferent point atau break-even financial leverage. Jadi untuk mengetahui di tingkat EBIT berapa, laba sebelum bunga dan pajak berapa akan menghasilkan laba per lembar saham yang sama atau EPS-nya sama, kayak gitu. Jadi kita menggunakan rumus break-even financial leverage. Yang pertama, alternatif ada saham tanpa obligasi, yaitu X dikali 1 dikurangi T per S1. Kemudian yang alternatif ada saham dan obligasi, X dikurang C dikali 1 dikurangi T dibagi dengan S2. Keterangannya sebagai berikut. Yang X itu tingkat EBIT pada indifference point. Yang C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah. Yang T tingkat pajak perseroan. S1-nya jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi.
Kemudian S2-nya jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.